Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang penuh kasih, Engkau mencintai kami dengan sepenuh hati, dengan total, dan memberikan segala-galanya untuk kami supaya kami bahagia, selamat, hidup bersamamu sekarang dan nanti dan sepanjang segala masa. Jauhkan kami dari segala sesuatu yang membuat kami jauh daripadamu. Kuatkan kami ya Bapa dengan rahmat dan kasih-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Para saudaraku yang terkasih, apa yang membedakan agama kita dengan agama lain? Terutama dengan yang non-Kristen. Agama Kristen, agama Yesus adalah agama cinta kasih. Dan bukan hanya agama kewajiban, dan bukan hanya agama keharusan, dan bukan hanya agama hukum. Tetapi relasi personal di mana Tuhan memberikan all in all, segala-galanya kepada kita. Dan Dia memberikan segala-galanya kepada kita supaya kita hidup dalam kasih Allah. Maka kalau kita ingat dalam hari-hari selanjutnya ketika Yesus berdoa kepada Bapa untuk semua orang yang percaya kepadanya dan semua orang yang diserahkan kepadanya. Jadi kepada siapa saja dalam tanda petik. Dan ini merupakan suatu yang baru dalam tanda petik karena kita berhadapan dengan realitas yang berbeda dengan apa yang kita miliki, yang kita punyai. Orang banyak di sekitar kita hanya melakukan hukum dan peraturan. Dan ketika mereka melakukan hukum peraturan itulah mereka mendapat rahmat, mendapat hikmat, mendapat karunia. Kita tidak. Tuhan telah lebih dulu mencintai kita. Tuhan lebih dulu mengasihi kita. Dan ini harus kita pegang erat-erat. Supaya kita tidak jatuh kepada sikap legalistis, ritualistis, dan menjalankan seolah-olah ketika kita menjalankan segalanya, kita merasa bahwa otomatis kita sudah diselamatkan atau ditebus. Ya. Memang ada kewajiban dan tugas dan tanggung jawab kita di dalam kehidupan ini. Tetapi pertama-tama yang harus kita jalani adalah kita mengalami dan merasakan bahwa Tuhan sungguh-sungguh mengasihiku, menerimaku, memberikan yang terindah bagiku, yaitu putranya Yesus untuk menyelamatkan diriku, sang penyelamat, penebus, menyelamatkan dosa-dosaku, kelemahan, keterbatasanku, dan mengubahnya menjadi cinta kasih Allah. Dan menjawabnya, dengan pengalaman itu menjawabnya, dengan Roh Kudus yang Tuhan telah berikan kepada kita. Dan mekanisme inilah yang suatu peta yang seperti ini yang harus kita jalani dalam hidup kita. Maka pertanyaan kita sekarang sekali lagi kita lihat adalah sejauh mana relasi cinta kasih kita itu menjadi sungguh-sungguh relasi yang berdasarkan kasih. Karena itulah Yesus hari ini mengajukan 3 pertanyaan kepada Petrus. Ya. Apakah engkau mencintai aku? Dan kata cinta yang dipakai Yesus adalah kata cinta agape yang sungguh-sungguh, cinta yang totalitas. Jawaban Petrus adalah jawaban yang philein, mengasihi sebagai sesama, sebagai saudara. Jawaban pertama philein, jawaban kedua philein, dan jawaban yang ketiga adalah agape, cinta tanpa pamrih.
Dan ini juga menunjukkan kepada kita bahwa perjalanan hidup kita pun demikian. Kita mencintai Tuhan mungkin karena kewajiban, entah karena apa, entah karena peraturan, entah karena apa. Ya, alasan-alasan karena hukum kita wajib mencintai Tuhan. Ya. Tetapi relasi yang hukum yang seperti ini, yang keharusan, kewajiban, hukum harus bertumbuh dan berkembang menjadi karena kasih, karena cinta, karena pengalaman akan Allah. Itu yang perlu kita perhatikan. Maka mungkin satu pertanyaan dalam diri kita masing-masing, sejauh mana aku mencintai Allah dengan sepenuh hati, dengan seluruh diriku. Tidak karena disuruh orang lain, tidak karena disuruh gereja, bahkan tidak disuruh oleh pastor, oleh siapapun, tapi sesuatu yang lahir dari suatu kerinduan untuk berjumpa dan mengalami Dia. Saudara, sekali lagi ini suatu proses. Suatu proses yang terus-menerus kita lalui dan harus kita jalani. Dan di masa pandemi ini, di masa COVID ini sebetulnya adalah pertanyaan yang serupa. Ketika kita melihat, mengalami hanya karena kewajiban dan hukum, kita menjadi kering. Ya, kita menjadi bosan, jenuh, ya. Karena tidak ada kehangatan cinta, karena tidak ada sesuatu yang menggerakkan orang, yang membuat orang itu merasa sesuatu, mengalami sesuatu. Dan itu pula yang terjadi dengan relasi apapun juga. Entah relasi suami istri, entah relasi orang tua dan anak, relasi komunitas. Ya. Bergerak dari kewajiban-kewajiban dan akhirnya harus harus tumbuh berkembang menjadi sesuatu yang mendalam. Nah, bagaimana caranya bahwa kita bertumbuh berkembang seperti itu? Yaitu harus ada keterbukaan, ya, keterbukaan. Ya. Harus ada keberanian untuk membuka diri, bukan hanya menunjukkan kebaikan-kebaikan kita, tapi juga menunjukkan dosa-dosa kita, kerapuan kita, kelemahan kita. Yesus sudah menyatakan segala rahasia tentang diri, tidak ada lagi yang tersembunyi, dan kita disebut sahabat. Ya, kita bukan hanya sahabat, kita adalah anak, kita adalah bagian dari cinta kasih Allah, bagian dari relasi personal antara Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kita menjadi bagian itu dan Tuhan memberikan bagian dirinya kepadaku dalam Roh Kudus. Ya, jadi ini saudaraku terkasih. Jadi bagaimana supaya orang memiliki suatu relasi personal dan akrab ketika mereka sudah mengalami jatuh bangunnya, penderitaan, salib bersama-sama, termasuk suami istri. Ketika semuanya saling menutup-nutupi, saling curiga, saling prasangka, itu karena tidak berani membuka kelemahan, keterbatasan kita masing-masing. Ya. Dan ini adalah salah satu kunci mengapa kita tidak dekat, tidak akrab, juga termasuk dengan Tuhan. Apakah saya berani mengizinkan Tuhan memproses hidupku yang sekarang ini dalam jatuh bangunku, dalam kerapuan dan keterbatasanku? Aku mau diproses oleh Tuhan. Aku mau melihat diriku dalam konteks keberdosaan, kerapuhanku. Ya, aku percaya bahwa Tuhan akan mengubah diriku yang lemah dan berdosa ini. Jadi saudaraku yang terkasih dalam Kristus, itulah proses yang harus kita jalani. Nah, kalau kita tidak seperti itu, demikian juga dengan suami istri. Demikian juga orang tua dengan anak-anak. Ketika terjadi suatu problem, suatu masalah, bukalah hati, saling membuka diri, saling berdialog, saling menyatakan kerapuhan, keterbatasan, ketidakberdayaan itu. Dan kita akhirnya saling memahami, saling mengerti, saling mencintai, saling mengasihi, saling mengampuni. Karena pertama-tama kita itu adalah pertama-tama saudara dalam arti apa? Saudara dalam arti bahwa kita bersama-sama memasuki suatu perjalanan yang jatuh bangun, yang berkelok-kelokan. Semua Anda dan saya.
Kita semua. Ya, nah itulah maka kita diajak untuk saudara sebagai seorang yang sama-sama berjuang. Sama-sama mencari Tuhan. Sama-sama merasakan, mengalami itu. Nah, ketika Tuhan kita alami dalam prosesku ini, ya, dalam proses yang tidak mudah ini, dalam jatuh dan bangunku, Tuhan ternyata begitu dalam memproses hidupku, membentuk hidupku. Jadi dalam Mazmur dikatakan, karena Tuhan mencintai kita, maka Tuhan ya mengubah seluruh diri kita. Ya. Tuhan memproses, ada proses dekonstruksi, dikacau balaukan, lalu rekonstruksi, redesain kembali. Ya. Dan inilah proses pertobatan, proses perubahan-perubahan dalam diri kita. Dan itulah saudaraku terkasih, cinta Tuhan seperti itu. Sehingga lama-lama kita mengalami, menjawab kasih Tuhan itu dengan sepenuh hati, dengan sepenuh diri kita. Semoga jawaban Petrus, ya Tuhan pada akhirnya mengatakan, engkau tahu aku mencintaimu. Nah disitulah kemudian dari pengalaman cinta Yesus dengan Petrus, itulah akhirnya Petrus berani mengorbankan dirinya. Bahkan dia karena merasa tidak layak disalibkan dengan terbalik. Itu bentuk cinta, bentuk agape, totalitas. Dan untuk mencintai Tuhan dengan totalitas seperti itu bukanlah yang mudah. Harus jatuh dan bangun. Petrus juga harus kemudian menyangkal Yesus. Tetapi Yesus mengampuni, jangan mengatakan, apakah engkau mencintai aku? Tuhan mengampuni kita. Seandainya sekali lagi Yudas mau datang kepada Yesus dan mengakui dosanya, pasti Yesus mengampuni Yudas Iskariot. Saya yakin seyakin-yakinnya, karena Allah tidak pernah menyangkal cinta kasih yang telah ia berikan kepada kita. Tapi itu tidak terjadi. Yudas tidak datang kepada Yesus. Dan itu juga yang terjadi ketika manusia pertama jatuh dalam dosa, Adam dan Hawa, ketika mereka bersalah. Apakah mereka minta maaf kepada Bapa? Tidak. Perhatikan itu. Ya, seandainya mengatakan, Tuhan kami telah berdosa terhadap surga dan engkau, bertekuk lutut, maka Tuhan tidak menghukum manusia pertama. Tetapi itulah yang terjadi. Demikian juga dengan kita. Ketika kita berdosa, kita bersalah, berani mengakui dengan penuh kerendahan hati diri kita yang bersalah dan berdosa ini di hadapan Tuhan, dan berani untuk juga berani diproses, bersedia diproses oleh tangan Tuhan, seperti Tuhan dalam Yesaya membuat periuk dari tangannya, ya, dari tanah yang dibentuk, ya, diremes-remes seperti anggur yang diremes-remes menghasilkan buah anggur yang enak dan bernyala. Tuhan memberkati Anda semua. Semoga cinta kasih Anda dan saya dan kita semua membara, berkobar-kobar untuk Kristus. Tuhan memberkati Anda. Berkat yang melimpah dalam hati Anda, dalam hidup Anda, menguatkan Anda selalu dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.